Oke, itu mati juga. Nah. Oke, pencet lagi. Siap. Ada dia agak yang gantian. Anak saya kan harus yang gantian jaga. Udah ya, udah nyala semua ya. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Nggak ada yang baru kan? Mana? Mana? Masa? Oh iya? Oh kok baru? Baru pertama, namanya siapa? Ko Andrew. Ada keluhan kesehatan Ko Andrew? Oh, otot lehernya suka pegel. Oke. Yang kasih tahu tempat ini siapa? Oh, bapaknya. Ya, oke. Selamat datang ya. Nah, hari ini kita mau bahas tentang sakit ginjal Bapak Ibu ya. Nah, saya mau survei dulu nih sebentar nih. Bapak Ibu ada rutin cek fungsi ginjal nggak setiap tahun? Ada? Enggak. Ada yang enggak. Kebanyakannya enggak ya? Ada. Yang enggak pernah? Ada? Enggak pernah. Oke. Nah, sebenarnya cek fungsi ginjal nih buat kita evaluasi diri Bapak Ibu ya. Karena fungsi ginjal itu kalau dia turun nggak banyak-banyak banget, biasanya nggak ada keluhan apa-apa ya. Kalau dia belum turun di bawah 40%, nggak ada gejala apa-apa Bapak Ibu ya. Sebagian besar nggak ada gejala apa-apa. Gejala yang paling umum sekali biasanya Bapak Ibu nggak sadar. Kayak misalkan biasanya tidur itu gampang ya, 5-10 menit kena bantal tidur ya. Ini tiba-tiba Bapak Ibu tidurnya jadi gelisah ya, 1-2 jam baru bisa tidur. Nah, biasanya kita mikirnya kan paling, aduh apa saya kecapean, apa saya insomnia gitu-gitu kan. Nah, padahal salah satu fungsi ginjal, kalau tanda ginjal kita fungsinya turun, yaitu susah tidur gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi badannya pegel terus, capek terus ya, rasanya kayak pengen dipijit gitu setiap hari, tapi nggak selesai capeknya. Hari ini pijit enakan, besok capek lagi, pegel lagi ya. Setiap hari rasanya kayak pengen dipijit gitu. Nah, ini juga salah satu indikator awal ya. Tapi nggak semua orang masalahnya kayak gini. Banyak juga yang nggak ngerasa apa-apa. Nah, oleh karena itu kita check up setiap tahun. Ini bisa menjadi bahan evaluasi kita ya, supaya kita tahu nih, misalkan tahun kemarin fungsi ginjal kita 90% ya. Tahun ini dicek ternyata sisa 81%. Nah, ini kan berarti ada pengurangan yang cukup signifikan ya. 9% banyak loh Bapak Ibu ya. Harusnya turun tuh paling banyak 1%, 2% lah maksimal sekali ya. Kalau turun 1-2, nah ini agak wajar. Tapi kalau lebih, Bapak Ibu kan bisa jadi evaluasi ya. Bapak Ibu bisa berpikir, apa ya yang tahun ini saya lakukan atau yang saya konsumsi yang bisa menyebabkan fungsi ginjal saya turun gitu. Jadi kita bisa wanti-wanti dulu ya. Kita bisa cegah dulu nih. Kalau Bapak Ibu tidak ada evaluasi, Bapak Ibu kan nggak tahu. Nanti turun sampai dia fungsinya sudah sangat rendah, baru kita, waduh kenapa nih ginjal saya tiba-tiba kok kayak gini gitu ya. Karena ingat sekali lagi, fungsi ginjal kita turun rata-rata tidak ada gejalanya ya. Jadi penting sekali kita monitor terus fungsi ginjal kita, minimal 1 tahun 1 kali ya. Nah, kalau fungsi ginjal kita sudah di bawah 40% nih ya, nah ini biasanya baru mulai gejala-gejala. Itu pun sekali lagi ya, nggak semua orang. Nah, tapi sebagian ada yang gejalanya seperti ini ya. Yang pertama adalah edema atau pembengkakan.
Nah, biasanya pembengkakan ini terjadi pada saat kita bangun tidur nih di pagi hari. Awalnya mungkin di bagian kaki. Nanti makin parah, lama-lama bisa jadi di seluruh badan kita, Bapak Ibu, ya. Nah, pembengkakannya ini kalau kita tekan, kita pencet, ya, kulit kita tuh cekung, nggak balik lagi. Nah, ya, ini berarti fungsi ginjalnya sudah turun banyak, gitu. Oke. Yang pertama ya, edema. Yang kedua adalah meningkatnya busa pada urin. Nah, Bapak Ibu harus cek ini di urin yang pertama kali saat kita bangun tidur. Jadi kita bangun tidur, kita buang air kecil, jangan langsung di flush. Bapak Ibu tunggu 5-10 menit, ya. Dalam waktu 5-10 menit, kalau busanya sebagian besar hilang, nah ini normal. Ya, ini normal. Tapi kalau busanya sebagian besar masih ada di sana, berarti ada kebocoran protein yang di dalam urinnya, Bapak Ibu. Berarti ginjalnya tidak bisa menyaring protein dengan sempurna. Ya, berarti fungsi ginjalnya sudah turun, gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba juga dengan makanan. Ya. Bapak Ibu makan pete? Makan jengkol, asparagus yang kerenan dikit, makan ya. Makanan ini ya, kalau kita konsumsi ya, biasanya kan bikin buang air kecil kita baunya nyengat kan, ya. Kalau baunya nyengat, nah berarti ginjal kita masih normal. Harus ada baunya, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada baunya, berarti ginjal kita sudah nggak bisa nyaring tuh, ya, sehingga ya berarti ada kerusakan di ginjal kita, gitu ya. Tapi khusus untuk jengkol tidak boleh makan terlalu banyak, ya. Berat, ini bisa menyebabkan ginjal kita rusak, ya, karena ada senyawa dalam jengkol, ini asam jengkolat. Ini kalau Bapak Ibu lihat di bawah mikroskop, bentuknya seperti kristal tajam-tajam. Nah, ini yang bisa melukai ginjal kita, bahkan bisa merusak ginjal kita, ya. Udah ada nih beritanya orang makan jengkol 1/2 kilo gagal ginjal, ya. Ini jangan macam-macam ya, bahaya itu jengkol. Ya. Kalau petek sama asparagus saya nggak tahu. Cek sendiri di Google ya, bahaya atau enggak. Tapi untuk amannya semua makanan nggak boleh dimakan berlebihan ya. Harus makan dalam porsi yang normal. Oke. Nah, ini yang kedua ya, meningkatnya busa pada urin. Yang ketiga, hematuria atau pendarahan ya. Jadi ada darah di dalam urin kita. Nah, kalau sudah ada darah di urin kita, Bapak Ibu nggak usah pusingin. Bapak Ibu kenapa? Langsung ke dokter ya. Apapun masalahnya itu butuh penanganan secara segera ya. Entah Bapak Ibu ginjalnya bermasalah, entah ada yang luka di dalam, ataupun ada infeksi, semuanya kan harus dibenerin segera ya. Jadi kalau udah ada pendarahan, ya langsung aja ke dokter ya. Jangan dipikir-pikir dulu, di Google dulu saya kenapa, bla bla, nggak usah, langsung ke dokter ya. Nah, biasanya warna urinnya juga berubah, Bapak Ibu. Kalau fungsi ginjal kita sudah turun ya, biasanya dia mulai warnanya itu kuning pekat kecoklatan. Tuh, kalau udah kuning pekat kecoklatan, nah ini sudah wanti-wanti ya, sudah lampu merah, berbahaya. Yang keempat, hipertensi. Nah, kalau hipertensi sama fungsi ginjal kita ini saling berhubungan, Bapak Ibu ya. Karena ginjal kita ini menghasilkan 2 hormon nih. Yang pertama ini untuk mengatur tubuh kita untuk menghasilkan sel darah merah ya. Dan yang kedua untuk menghasilkan hormon renin ya. Ini yang bisa mengatur tekanan darah di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ada darah tinggi, terlalu tinggi ya, ini bisa menyebabkan pembuluh darah di ginjal kita rusak, pecah. Nah, kalau sudah pecah, otomatis fungsi ginjal kita juga bermasalah ya. Atau kebalikannya, kalau
kalau Bapak Ibu fungsi ginjalnya bermasalah, ya otomatis ginjalnya Bapak Ibu tidak bisa menghasilkan hormon renin yang membantu untuk meregulasi tekanan darah kita, sehingga tekanan darah kita pasti tinggi Bapak Ibu. Nah, jadi yang mana rusak duluan, dua-duanya akan tetap rusak juga. Ya, karena dua-duanya sangat berhubungan. Gitu, oke? Jadi harus dicek ya Bapak Ibu ya. Yang punya masalah hipertensi kalau berlarut-larut lama-lama bisa merusak ginjal. Oke. Yang kelima, kelelahan dan kelemahan. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya ceritain ya. Kalau kita capek nggak selesai-selesai, nah ini sangat berbahaya ya. Ini saya ada baca cerita satu perempuan ya, usianya mesti 20-an, 23 apa 24 gitu ya. Setiap hari pulang ke rumah minta dipijit, minta dikerokin sama orang tuanya. Ya. Setiap hari karena badannya selalu rasanya capek. Gitu. Ternyata makin hari kondisinya makin drop. Pas dicek ya fungsi ginjalnya udah sisa 30%. Gitu ya. Jadi kalau kelelahan gak selesai-selesai, Bapak Ibu udah tidur yang cukup, udah istirahat yang cukup, badannya masih capek, hati-hati. Ya. Terus kelemahan ya. Kalau fungsi ginjal kita menurun, kita bisa terkena anemia. Karena ginjal juga menghasilkan hormon yang bisa membantu kita memproduksi sel darah merah. Ya. Jadi anemia dengan penurunan fungsi ginjal ini sangat erat hubungannya. Ya, kalau Bapak Ibu anemia, lebih baik dicek juga fungsi ginjalnya. Oke. Kalau Bapak Ibu anemia, jangan terlalu banyak minum teh ya. Tehnya harus dibatasi. Jangan setiap habis makan minum teh. Ya, makan pagi, sarapan ngeteh, makan siang ngeteh, makan malam ngeteh. Nah, kalau sudah anemia tiap hari teh, nah pasti makin parah anemianya. Ya, karena teh ini ada zat namanya tanin yang bisa memblok zat besi dalam tubuh kita. Nah, zat besi ini salah satu zat yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah. Ya, jadi semakin sedikit zat besi dalam tubuh kita, semakin sulit tubuh kita untuk memproduksi sel darah merah gitu. Ya. Ini berlaku untuk semua jenis teh Bapak Ibu ya. Teh yang murah sampai teh matcha yang ratusan ribu, nah sama aja. Ya, ada kandungannya itu juga. Yang keenam, hilang nafsu makan. Ya, betul sekali. Jadi udah nggak nafsu makan nih. Ya, rasanya makan sedikit itu mual Bapak Ibu. Nah, jadi mau makan juga malas. Ya. Udah gitu sering muntah dan kulit gatal. Nah, sering muncul seperti ruam-ruam yang gatal, ya. Nah, ini disebabkan karena ginjal kita fungsinya menyaring darah kita, menyaring racun di dalam darah kita. Kalau racun ini tidak bisa disaring, otomatis dia akan numpuk di dalam tubuh kita. Nah, dia akan keluar sampai ke kulit kita sehingga menyebabkan kulit kita gatal. Gak cuma gatal, warna kulit kita juga akan berubah menjadi lebih pucat kekuningan. Matanya juga akan pucat kekuningan ya, seperti orang sakit liver gitu ya, tapi nggak sekuning itu. Cuma kelihatan kalau Bapak Ibu lihat dia sekilas, Bapak Ibu tahu ada sesuatu yang nggak beres gitu ya, pasti kelihatan. Oke. Nah, solusinya apa nih kalau sudah fungsi ginjalnya turun ya? Kalau sudah di bawah 30%, Bapak Ibu pilihannya ada dua nih. Bapak Ibu mau dialisis atau mau transplantasi ginjal. Ya, dialisis ini cuci darah ya. Nah, kalau Bapak Ibu cuci darah, ya kalau Bapak Ibu bos sih nggak masalah mungkin ya. Karena dialisis ini butuh waktu sangat panjang. Belum ngantrinya ya. Dialisisnya sendiri itu bisa sampai 6 jam. Satu sesi. Ya, seminggu biasanya harus 2 kali sesi cuci darah ya. Kalau Bapak Ibu karyawan, mana dikasih cuti seminggu 2 kali buat cuci darah, impossible ya.
Jadi pilihannya apa nih? Transplantasi, ya. Kalau Bapak Ibu transplantasi di Indonesia ini agak susah. Ya, kalau kita mau lakukan secara legal, Bapak Ibu harus daftar di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu pergi ke dokter, nanti disaranin untuk transplantasi, nanti rumah sakit akan jadwalkan Bapak Ibu, ya. Akan dikasih nomor antrian. Nomor antrian ke berapa nih? Biasanya antriannya sangat banyak Bapak Ibu, karena mau cari ginjal yang cocok itu sangat susah. Ya, sangat susah. Dan yang pasti mau cari donor itu lebih susah lagi. Ya, lebih susah lagi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah antrian lebih dari nomor 10, nah itu udah nggak usah diharapin, udah pasti nggak dapat. Ya, waktu itu tante saya dapat antrian nomor 181. Ya, which is impossible lah. Kita mau nunggu sampai berapa puluh tahun pun itu pasti nggak akan dapat. Bapak Ibu reinkarnasi pun pasti belum. Ya, belum sampai pasti nomornya. Ya, percuma. Jadi pilihannya kalau mau transplantasi adalah Bapak Ibu cari dari keluarga terdekat. Ya, harus dari anggota keluarga, baik itu orang tua atau anak atau saudara kandung kita. Hanya itu yang diizinkan oleh pemerintah secara legal. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal tanya-tanya tuh, mau nggak saudaranya ada yang ngasih? Ya, saya rasa sih nggak mungkin. Jarang lah, kalaupun ada, jarang yang mau ngasih. Bapak Ibu mau minta ke orang tua, apalagi minta ke anak, apa kita tega mintanya? Nggak mungkin juga. Ya, impossible. Gitu. Jadi kalau secara legal, saya rasa itu sangat sulit. Kecuali Bapak Ibu pilih yang ilegal. Nah, kan kalau iPhone rilis yang terbaru kan di Cina banyak yang jual ginjal. Nah, pergilah ke Cina ya, cari di sana ada yang cocok atau enggak, gitu. Ya, kalau enggak mah cari yang legal setengah mati Bapak Ibu. Ya, susah. Mau sampai kapan itu nunggunya? Lama. Oke ya, jadi kayak gitu ya. Penyakit ginjal kronis di Indonesia. Ini datanya tahun 2013 dan 2018. Jadi dari 2013 ini angkanya sudah naik nih, sangat tinggi. Dari 2 juta menjadi 3,8 juta. Nah, tahun 2025 saya rasa ini udah 2 sampai 3 kali lipatnya Bapak Ibu. Ya. Karena zaman sekarang nih kalau Bapak Ibu lihat di berita, sekarang mah anak SD, SMP, SMA udah banyak yang gagal ginjal. Ya kan? Bahkan waktu itu sempat heboh kan beritanya. Ya, udah banyak sekali. Jadi angka ini saya rasa udah sangat jauh berbeda, terutama di kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Ya. Penyebabnya apa Bapak Ibu? Minuman, makanan. Ya, makanan dan minuman. Ya. Kalau untuk anak-anak paling banyak itu makanan dan minuman. Makanan dengan tingkat natrium tinggi, ya, dan minuman atau makanan dengan tingkat gula yang tinggi. Nah, ini dua-duanya bisa menyebabkan ginjal kita rusak, Bapak Ibu. Ya. Sekarang beban BPJS paling tinggi di Indonesia adalah untuk cuci darah. Kan cuci darah ditanggung BPJS kan? Nah, ini bebannya sangat tinggi. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau ngasih anaknya makanan dan minuman, ini harus dicek-cek ya. Kadar natriumnya, nah seberapa banyak. Kadar gulanya seberapa banyak ya. Kalau kita kasih minuman-minuman yang embel-embelnya sehat ya, kita harus cek kandungannya. Kayak misalkan kita mau beliin susu nih, ya susu kan bagus ya, tapi Bapak Ibu harus lihat susunya ada perasanya enggak, apa rasa coklat, vanila, pisang dan sebagainya. Ini biasa kandungan gulanya sangat tinggi ya. Bukan nggak boleh dikasih, tapi harus diatur ya. Jangan minumnya sehari 3 kali ya, jangan diminumnya setiap hari
gitu. Oke. Kalau enggak, Bapak Ibu enggak lihat-lihat label kemasan itu, nah resikonya sangat tinggi sekarang ya. Oke. Nah ini data dari tahun 2018. Terus penyebab dialisis ginjal, oke, ada 1, 2, 3, 5 ya. Yang pertama adalah penyakit gula atau diabetes kencing manis ya. Kalau sudah kencing manis ya, diabetes, ini nggak cuma kena ke ginjal aja. Karena begitu gula kita tinggi di dalam darah ya, darah kita mengalir ke seluruh organ tubuh kita. Jadi resikonya bukan cuma ginjal, seluruh organ kita bisa rusak Bapak Ibu. Ya, seluruhnya bisa rusak. Yang kedua, nah kalau ini adalah kalau nggak salah infeksi di ginjal, ya. Terus yang ketiga, pasien dengan hipertensi atau gagal jantung kronis. Nah seperti yang tadi saya sudah bilang, hipertensi dengan gagal ginjal ini hubungannya sangat erat, ya. Karena ginjal menghasilkan hormon untuk mengatur tekanan darah kita. Yang keempat adalah penyalahgunaan zat. Nah, saya nggak tahu nih zat apa yang dimaksud di sini, nggak ada yang spesifik ya. Tapi mungkin kalau menurut logika saya, ini zat-zat seperti obat-obatan ya. Obat-obatan yang sering dikonsumsi, nah ini kan belakang ada efek sampingnya tuh. Nah, obat-obatan penahan rasa sakit ini cepat sekali bisa merusak ginjal kita. Ya, jadi pemakaiannya harus sangat dikontrol Bapak Ibu. Ya. Lalu yang terakhir, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Oke. Nah, ginjal kita menyaring racun di dalam darah kita. Kalau kita merokok, kita minum alkohol, tubuh kita akan menganggap ini adalah racun yang harus disaring, ya. Jadi semakin banyak rokok dan alkohol yang masuk ke dalam darah kita, akan semakin berat kerja ginjal kita, ya. Sehingga fungsi ginjal kita bisa menurun terus, ya. Kalau Bapak Ibu fungsi ginjalnya sudah sangat turun, ya, mungkin sudah di bawah 40%, saya sangat sarankan Bapak Ibu jangan minum terlalu banyak minuman air mineral, ya. Lebih baik minum air kosong aja, air reverse osmosis, kayak Cleo lah, Amitis lah, gitu-gitu lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu fungsi ginjalnya masih normal, air mineral ya nggak apa-apa juga sih, no problem ya. Cuma kalau orang fungsi ginjalnya sudah lemah ya, kebanyakan mineral ini akan disaring juga oleh ginjal kita Bapak Ibu, ya. Jadi semakin banyak mineral yang masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu, kelebihannya akan disaring oleh ginjal kita, gitu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tinggal di kota besar, kita sebenarnya nggak akan kekurangan mineral sih. Bapak Ibu kan makan sayuran, makan daging-dagingan, makan buah-buahan, ya. Ini semua sudah mengandung mineral Bapak Ibu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kehadiran air mineral ini sebenarnya nggak terlalu banyak fungsinya, ya. Malah dia kelebihannya akan disaring oleh ginjal kita. Dia akan membebani ginjal kita aja. Kalau masih sehat sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah turun banyak, sebaiknya dikurang, gitu, ya. Atau Bapak Ibu mau pasang filter air itu, nah itu juga bisa untuk menyaring mineral itu, ya. Tanya-tanya aja. Kalau dia proses penyaringannya namanya reverse osmosis, berarti airnya sudah kosong, tidak ada kandungan apa-apa lagi, nol, nggak ada mineralnya, gitu, ya. Tapi ya terserah ya. Oke, nah selanjutnya berapa biaya dialisis ginjal di Indonesia, ya? Kalau yang paling dekat di sini nih rumah sakit yang di depan sini, ya, itu sekitar 2,5 sampai 3 juta, seingat saya. Kalau di tempat lain yang termurah itu mungkin sekitar 1,5 sampai 2 juta. Taruhlah 1,5 juta Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau ngantri, nggak pakai BPJS ya, bayar pribadi. Nah, Bapak Ibu
harus siapin seminggu kurang lebih 3 juta tuh ya, kali 4 12 juta sebulan hanya untuk bertahan hidup saja ya, bukan buat sembuh loh ya, hanya untuk bertahan hidup. Oke. Terus berapa lama sih kita bisa bertahan hidup kalau kita terus-terusan dialisis ya? Jadi dialisis ini memang kayaknya sih nggak bisa terlalu lama dilakukan, karena biasanya fungsi tubuh kita makin lama akan makin menurun Bapak Ibu ya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu pasti akan diarahin untuk transplantasi kalau dapat ya. Ya tergantung sih hoki-hokian ya. Ada yang bisa bertahan 10 tahun, 20 tahun, tapi yang ada hitungan 1-2 tahun pun udah lewat juga banyak. Kalau kita ketemu orang seminggu udah dialisis 3 kali, nah, ini harapan hidupnya sangat kecil ya, karena udah parah sekali ya, fungsi ginjalnya benar-benar sudah hampir nol itu gitu. Tapi ini cerita yang saya lihat sendiri ya Bapak Ibu, dengan mata kepala saya. Saya ketemu orang di Malaysia 1 minggu udah dialisis 3 kali. Datang ke center di Malaysia, waktu itu saya jaga di Port Klang ya, di Malaysia. Dan saya cukup lama di sana. Saya jaga di sana, training di sana. Ada satu orang naik kursi roda, didorong ya. Terus mau terapi, kan kita suruh duduk kayak gini kan. Nah, dia bilang dia nggak bisa bangun. Itu bahkan yang bilang bukan dia, anaknya ya. Dia bilang nggak bisa bangun. Ya, dia hanya bisa di kursi roda ini. Saya pikir gimana caranya terapi? Oh, akhirnya satu baris ini saya kosongin khusus buat dia. Ini tatakan padnya saya taruh di punggung dia aja. Jadi khusus satu row itu buat dia sendiri, satu mesin buat dia sendiri. Terapi, ya. Ya sebenarnya saya udah nggak banyak expect apa-apa lagi ya. Kalau saya jadi center manager sana, mungkin saya nggak terima Bapak Ibu. Saya takut nanti kalau ada apa-apa di situ, kita yang disalahin kan. Nah, tapi ya itu kan saya cuma training di sana. Akhirnya diterima terapi ya, 1 minggu terapi ya. Tiba-tiba dia datang lagi, didorong. Saya udah kosongin satu row khusus buat dia. Saya udah angkat ini pad mau taruh di belakang dia, dia bilang nggak usah. Dia ngomong sendiri, tak payah gitu. Nah, saya duduk dekat situ saja. Dia berdiri, dia jalan sendiri, dia duduk di sini. Gitu. Saya kaget kan, saya tanya Bapak udah kuat? Dia bilang iya. Saya udah kuat jalan sekarang, tapi belum lama. Tapi ada kemajuan loh Bapak Ibu. Ya, fungsi ginjal kita kalau sudah turun, itu biasanya nggak bisa naik lagi Bapak Ibu ya, nggak bisa naik lagi. Bapak Ibu bisa pertahanin dia setiap tahun, itu udah good job banget, udah sangat good job. Kalaupun turun-turun ya 1% ya masih oke. Berarti Bapak Ibu udah jaga ginjalnya gitu ya. Nah, Alphatera, Bapak Ibu duduk di sini, kita punya banyak banget ya testimoni orang yang sudah hasil tes di laboratorium, fungsi ginjalnya bisa naik, bisa naik. Itu Cici di belakang, Ci Marcella, suaminya terapi di sini ya, fungsi ginjalnya 1 bulan naik 3%. Nggak banyak, tapi 3% itu udah luar biasa Bapak Ibu. Aduh, Kopendi itu naik 3% ya. Ada juga yang naik 7%, ada yang 9%, ada yang 12%, ada yang paling banyak. Ini Eli Pauling 21%. Ini miracle Bapak Ibu ya. Mungkin dari 10.000 kasus cuma 1 yang kayak gini, nggak banyak. Rata-rata kenaikannya itu hanya 1-9%. Itu udah sangat bagus. Nah, kenapa terapi Alphatera fungsi ginjal kita bisa naik? Nah, Alphatera fungsinya adalah untuk membersihkan darah. Fungsi ginjal kita untuk menyaring darah. Kalau darah kita sudah bersih, kerja ginjal kita ringan Bapak Ibu ya, kerja ginjal kita ringan. Ginjal kita punya kesempatan untuk istirahat.
ya dia punya kesempatan untuk bisa santai lah gitu ya, kerjanya nggak berat lagi. Makanya teman-teman yang duduk di sini fungsi ginjalnya akan membaik gitu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, sudah selesai. Jangan lupa hari ini hari terakhir booking Alfatera ya. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu yang terakhir untuk dapat Alfatera dengan harga yang paling murah ya. Tahun depan harganya sudah naik. Oke? Kalau ada pertanyaan boleh cari saya atau teman-teman yang di depan ya. Kalau sudah tidak ada lagi, kita jumpa lagi besok ya. Selamat malam, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Bye. Udah mati. Udah nggak. Udah mati. Itu ya. Tiba-tiba Iya. Nanti malam tidurnya ya. Oh, jauh ya? Hah? Tiap hari ke sini? Iya, tiap hari. Oh. Ya udah aku ada di atas. Ini nggak keturun terapi. Baru 3 kali. Oh, ini fungsi Dia suruh diajak. 0100 itu biru, 2575 kuning, 5050 merah.